terjadi insiden-insiden yang memancing Libanon ini jadi panas ya. Sehingga tepatnya di tanggal 23 September itu didasari juga gugurnya petinggi-petinggi di Libanon ya. Akhirnya itu membuat eskalasi menjadi meningkat. Nah, itu sampai dengan 27 November. Saya ingat karena saya yang mencatat. Tantangannya sebenarnya konsistensi kita ya dalam 1 tahun. Karena mental juga sebenarnya diuji di sini nih. Jadi menurut saya arti kita berangkat sana, kita sebagai duta negara kita, baik dan buruknya kita yang kita lakukan di sana itu adalah cerminan negara kita. Ya. Selamat datang di Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia. Bersama saya Nur Hidayat Nasution. Selama bertahun-tahun Indonesia secara konsisten mengirimkan pasukannya dalam berbagai misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di berbagai wilayah konflik dunia. Dari Afrika, Timur Tengah hingga Lebanon, prajurit Indonesia hadir bukan hanya sebagai representasi kekuatan militer, tetapi juga sebagai wajah diplomasi, profesionalisme, dan kontribusi Indonesia terhadap stabilitas global. Namun, menjadi pasukan perdamaian bukan berarti berada jauh dari ancaman. Di balik atribut Blue Helmet PBB, terdapat realitas operasi yang penuh tekanan, dinamika konflik yang kompleks, serta tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas di wilayah yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi eskalasi terbuka. Dan hari ini, kita akan langsung membahas bagaimana realitas tersebut dijalani oleh seorang prajurit TNI di lapangan. Bersama saya telah hadir Mayor Armet Suseta Setiadika dan Ramil Kelapa Gading yang sebelumnya pernah menjalankan penugasan dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL sebagai Joint Operation Center Reporting and Plan Officer. Dalam penugasan tersebut, Mayor Dika memiliki peran penting sebagai penghubung antara situasi di lapangan dengan pusat komando misi PBB. Mulai dari menyusun situation report harian yang dikirim hingga ke markas besar PBB di New York, memvalidasi data kritis seperti letusan peluru dan aktivitas udara, hingga memastikan informasi operasional dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di tengah situasi konflik yang dinamis. Atas dedikasinya, Mayor Dika menerima commendation and letter recommendation dari UNIFIL. Selamat datang di Defense Talk, Bang Dika. Terima kasih, Bang, udah nyempetin hadir di tengah-tengah kesibukannya sebagai Dan Ramil Kelapa Gading. Bang, hari ini kita akan membahas soal seputar penugasan Bang Dika selama menjadi peacekeeper di UNIFIL tahun 2024. Apa yang melatar belakangi, Bang, penugasan ke UNIFIL dan bagaimana proses seleksi untuk bisa terlibat dalam misi PBB tersebut? Tolak ukurnya itu apa aja, Bang? Jadi tolak ukurnya, Mas, ya, makasih ya untuk pertanyaannya. Jadi tolak ukurnya di sana kita tidak di Indonesia itu tidak hanya penugasan satgas di Papua dan lain-lain, tapi kita di luar negeri juga sudah go internasional. Kita juga menjaga pengamanan di wilayah sana. Untuk bisa berangkat ke sana sebenarnya itu banyak hal-hal yang harus dilakukan. Yaitu pertama seleksi. Jadi yang berangkat ke sana memang harus dipilih orang-orang yang sudah memenuhi seleksi tersebut, mulai dari jasmaninya, kemudian dari segi kesehatannya, kemudian dari segi kemampuan dalam berbahasa Inggris, sehingga nanti ketika kita berangkat ke sana diharapkan kita tuh bisa membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Nah, seperti itu. Nah, itu apa aja tuh, Bang, faktornya supaya bisa berangkat selain dari berbahasa Inggris tuh? Setelah dikumpulkan, misalnya dari berbagai macam satuan ya, itu dikumpulkan di PMPP seberapa lama tuh, Bang? Terus dapat apa aja materi ininya, pelatihannya? Jadi dari Sabang sampai Merauke, prajurit itu diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan seleksi. Jadi ada seleksi untuk kontingen, ada juga seleksi untuk menjadi staff officer. Jadi tersendiri. Nah, biasanya yang berangkat ke sana dalam hal kontingen ini adalah satuan yang dipilih. Apakah itu satuan yang terbaik dalam tugas operasi dalam negeri ataukah mendapat atensi khusus dari pimpinan. Nah, kemudian kalau yang mil staff itu biasanya mereka diberikan kesempatan untuk bersaing, seleksi,
yang tadi saya bilang, mulai dari bahasa Bahasa Inggris, Inggris, kemampuan kesehatan, sampai dengan bagaimana cara mengemudi. Setelah lulus dari tahap seleksi itu, maka semuanya akan ditampung di PMPP. Nah, dalam hal ini tergantung waktunya, waktu. Dan kita pun di dalam PMPP itu banyak hal yang kita dapat, mulai belajar terkait dengan budaya tempat nanti kita bertugas, budayanya seperti apa, kemudian bagaimana aturan-aturannya di sana, sehingga personil yang disiapkan ini ketika berangkat mereka sudah punya bekal yang cukup. Mereka tidak hanya dari kemampuannya di Indonesia saja, tapi dia sudah siap untuk tantangan tugas di negara orang lain. Seperti itu. Jadi berapa lama di PMPP Bang? Apakah sebulan kah atau bisa ya tergantung, fleksibel aja? Ini fleksibel, tergantung dari atensinya. Kita harus melaksanakan waktunya berapa lama. Nah, pada saat saya itu namanya PDT, pre-deploying deploy training ya. Itu selama 1 bulan. 1 bulan. Jadi memang dengan waktu yang sangat singkat, bagaimana caranya kita harus mampu, kita harus menyerap ilmu yang sudah disampaikan. Termasuk Sabtu Minggu. Biasanya kita dari jam 6 pagi sudah start sampai dengan malam. Mungkin kalau ada tambahannya lagi, Tambahan materi berarti Bang? tambahan materi itu untuk mengejar waktu. Dan setelah PDT belum tentu berangkat. Oh, bisa nggak berangkat? Bisa nggak berangkat, bisa nggak berangkat, bisa ditunda atau mungkin batal. Tapi rata-rata yang PDT ini kemungkinan besarnya berangkat. Nah, seperti saya PDT-nya selesai di kalau tidak salah bulan 4. Tapi saya berangkatnya tahun depan. Oh, Nah, seperti itu. oke. Jadi tergantung vakansi yang kita dapat. Oke. Jadi negara ini membutuhkan staf mana. Nah, kebetulan kita ini di bidang apa? Seperti saya mungkin lebih passion saya ke operasi ya, bidang operasi. Jadi kalau di suatu negara tersebut dia tidak membutuhkan di bidang itu, berarti dia mencari yang lain. Teman saya yang berangkat duluan. Oke. Nah, seperti itu. Kebetulan saya berangkat di bulan Juli dan itu memang harus ada penggantinya di bidang itu. Maka vakansinya turun ke saya melalui MPP. Kemudian disampaikan Anda siap berangkat, silakan isi ininya apa saja hal-hal yang diperlukan. Setelah itu tinggal menunggu. Nanti setelah kita di approve, kita submit data kita di approve, nanti keluar. Kita bisa berangkat, tiketnya, DHL-nya, dan lain-lain, pengurusan sampai dengan berangkat. Termasuk sampai negara-negara tujuan ya berarti Bang ya? Sampai negara tujuan. Nah berarti negara tujuan ini siapa yang menentukan nih? Misalnya Bang Dika ke Lebanon kah? Misalnya terus si A ke Kongo kah? Itu komandan dari- PMPP kah? Atau memang permintaan dari negara yang dituju? Itu sebenarnya bisa dari mana saja, Mas. Jadi bisa dari PMPP-nya sendiri, bahwa personil ini dia lebih siap. Dia akan kita siapkan untuk berangkat di misi yang terdekat, seperti itu. Kemudian kalau ini bidangnya operasi, kayaknya tahun depan siapa dia sudah selesai, kita masukkan di sana sambil menunggu vakansinya, bahwa yang bersangkutan di luar negeri ini sudah hampir selesai. Maka persiapan, Dika kamu persiapan untuk nanti berangkat di bulan ini, seperti itu. Nah Bang Dika tuh kemarin dapat di posisi mana Bang di Unifil? Saya di Joint Operation Center. Bisa diceritain Bang, itu apa sebenarnya JOC? Kalau di JOC itu sebenarnya kita di puskodalnya ya. Kalau di Angkatan Darat itu puskodal. Jadi Joint Operation Center di mana ada suatu ruangan itu di bawah tanah. Kenapa di bawah tanah? Oke. Kita ini supaya dalam mengerjakan sesuatu itu tenang. Kita tahu negara konflik, apalagi sekarang kondisi Lebanon seperti itu ya. Jadi di bawah tanah itu supaya semuanya apa yang terjadi di luar, konflik di luar, dinamika yang terjadi, kita tetap masih bisa bekerja. Gitu. Nah, Joint Operation Center ini dapurnya informasi lah. Oke, itu berarti Bang Dika tuh tergabung dari beberapa negara berarti ya? Oke. Betul. Oke. Jadi di dalam
kantor saya yang bawah tanah itu ada beberapa negara dan mereka memang membidangi di tempatnya masing-masing. Seperti Prancis, dia di FCR seperti itu ya. Dia mengawaki bagian radar. Itali dia mengawaki mungkin informasi untuk menjembatani sektor West, sektor East oleh orang Spanyol. Kemudian MTF itu bagian Maritime Task Force. Kemudian sebelah saya lagi ada negara Ghana dan lain-lain. Jadi sudah ada masing-masing tugasnya. Dari informasi semuanya, saya kebetulan jabatan saya kemarin reporting and plan officer. Ya. Tapi saya juga merangkap di training, bagian training. Sebelum jadi kita di sana ada program, Mas. Program. Selama masa di sana itu tidak hanya semuanya terkait dengan tugas operasi, tetapi untuk mendukung itu semua di sana juga dilatihkan latihan seperti menembak, kemudian bagaimana SOP-nya kalau ada kejadian sesuatu masuk ke dalam bunker seperti itu. Nah, saya kembali lagi di sana saya menghimpun beberapa informasi, itu baik dari beberapa bidang yang akan saya kumpulkan menjadi SITREP atau situation report ya. Situation report itu akan saya buat daily, weekly dan monthly. Setiap harinya, ya ini tantangannya, setiap harinya saya harus masuk jam 5 pagi. Setiap hari? Setiap hari. Selama 1 tahun. Seminggu full? Seminggu full. Wow, 24/7. Yes. Jadi saya masuk jam 5 pagi. Kenapa? Karena kalau kita masuk di jam normalnya orang kerja, saya tidak bisa mengerjakan laporan itu dengan cepat. Karena kita kan setelah melaporkan itu kita harus mengkoreksi sendiri. Setelah itu kita harus menunggu jamnya mereka, teman-teman kita yang bekerja juga di bidang masing-masing itu melaporkan juga ke kita. Dihimpun, kita harus konfirmasi benar nggak itu kejadian itu. Kalau enggak, kita cross check lagi, kita telepon lagi. Coba ini kejadian gimana, ini kurang lengkap, posisinya di mana. Itu yang harus mendetail. Setelah itu kita kirim ke DPCA, ya itu di bagian mungkin informasi-informasi terkait dengan politik, nanti dihimpun di sana juga. Itu membutuhkan waktu, Mas. Kita kirim, tapi setelah itu kita harus tetap cross check selagi itu dikoreksi. Nah, jangan sampai lewat jam 12 siang. Tapi harapannya sebelum jam 9 pagi laporan itu harus sudah saya kirim. Kalau tidak, laporan ini Bang, kejadiannya itu berarti di hari sebelumnya ya laporan ini ya? Atau laporan memang hari sebelumnya. Yang dikumpulkan dari berbagai tadi tuh negara-negara tadi. Betul. Masuk ke Bang Dika bikinlah reportnya. Mulai dari jam 00 sampai 00 lagi. 00 lagi, Nah Bang, seberapa penting sih situation report ini dalam pengambilan keputusan? Seberapa krusial Bang situation report ini? Itu penting banget, Mas. Jadi setiap harinya kita buat, kita harus melaporkan perkembangan situasi yang ada di negara tersebut ya. Jadi terkait dengan konflik-konflik yang terjadi, situasi perkembangan. Jadi saya pernah mengalami satu situasi di mana satu hari itu laporannya sangat sedikit. Jadi cuma 2 atau 3. Kenapa tuh laporan bisa sedikit? Karena pada saat itu mungkin semuanya memiliki strategi masing-masing ya. Ya, dari pihak sebelah dengan pihak sebelah. Diem di situ. Jadi dalam satu hari mungkin laporan rutinitas seperti biasa. Tapi pernah juga saya mengalami laporan itu lebih dari 200 dan 300 insiden. Nah ini yang memang kelabakan. Saya nggak cukup jam 5 pagi saya harus bangun dan masuk kantor. Saya harus curi waktu. Ketika kita tahu pada saat hari itu banyak insiden, kita sudah bisa menafsir bahwa kejadian ini lebih dari 300 insiden. Dalam satu hari? Dalam satu hari itu pernah terjadi itu. Saya harus datang jam 3 pagi Mas. Kalau perlu jam 2 malam datang. Karena laporan itu membuatnya sangat rumit. 300 insiden kita harus baca satu persatu. Kita buat ada yang kurang pas dan lain-lain. Karena
laporan yang tidak lengkap itu nanti akan berimbasnya ke kita juga, akan ditanya lagi. Gitu. Lebih baik sebelum ditanya kita lengkapi, tinggal mereka yang menerima laporan kita mana yang harus disaring, seperti itu. Nah bang, tapi dari tadi abang bilang tuh ada dalam satu hari itu bisa ada 300 kejadian gitu ya. Jadi kan harus dianalisis tuh satu-satu tuh bang. Betul. Ya kan. Sementara bagaimana memastikan tingkat akurat data tersebut di tengah kondisi yang sangat dinamis gitu, yang resikonya tinggi. Nah, bagaimana memastikan supaya data yang Bang Dika terima itu memang valid gitu? Ya. Yang saya bilang tadi, jadi tiap negara punya bidang tanggung jawab masing-masing. Kita punya sistem. Jadi data statistik yang terkumpul jadi satu. Nah, mereka yang membidangi akan saya tanya, berapa tembakan lintas lengkungnya, trajektoris, kemudian air violation, gitu, pelanggaran udara, kemudian ada dari maritim, kapal ini bergerak atau tidak di wilayah kelautan dan lain-lain. Mereka punya data masing-masing yang mereka laporkan. Untuk memastikan hal tersebut, saya juga harus cross check. Contohnya di negara Libanon ini kita punya dua wilayah, wilayah sektor East, sektor West, itu disebutnya seperti itu. Jadi di setiap sektor itu pasti ada kejadian. Untuk memastikan data itu akurat, jadi saya harus menghubungi mereka melalui jembatan teman-teman tadi. Seperti sektor East itu di ranahnya atau tugasnya dari Spanyol. Jadi mereka langsung ke Itali, Spanyol, betul. Gitu ya? Tidak harus beremail karena mereka tuh bekerja, kita tetap-tetapan. Saya langsung bertanya sama dia, itu tolong dong ada kejadian nih di sektor East, sepertinya ada kejadian masyarakat di sana ketika kita lewat dengan kendaraan ada yang lempar botol, ada nggak sih korban luka? Terus kira-kira itu kenapa? Coba kejadiannya di mana? Kendaraan nomor berapa yang dilempar itu? Oh, sampai kendaraan nomor berapa ya? Iya, kendaraan nomor berapa, plat nomornya lah ya. Plat nomor. Kemudian berapa orang? Itu dalam rangka apa mereka sehingga pada saat di jalan mereka bertemu dengan itu gitu. Kenapa mereka lewat rute itu? Gitu. Itu kita tanya sedetail itu. Sampai sedetail itu. Sedetail itu. Setelah itu dari Spanyol sektor East itu Eleno ya. Liaison officer. Dia nanya ke sana. Saya ditanya sama Job Operation Center, reporting cell. Saya di reporting cell. Itu kenapa nih datanya? Itu biasanya tidak memakan waktu lama, Mas. Tidak lebih dari 5 menit kita dapat. Kemudian dia langsung menyampaikan ya udah, dia sampaikan berhadapan, saya sambil ngetik saya. Oke, lanjut. Setelah itu saya konfirmasi lagi. Berarti jam sekian mereka dalam rangka ini melakukan kegiatan ini, betul nggak? Betul. Oke, input. Nyata seperti itu. Berarti itu termasuk bukan cuma soal analisis doang ya Bang? Berarti ada bukti dokumentasinya, entah itu video kah, entah foto kah gitu. Tentu ada ya? Patroli yang berjalan itu mereka punya dokumentasinya. Dashcam, yes. Dia setiap ada itu dia foto juga ya. Jadi itu yang mendasari jadi bukti kita. Seperti itu. Nah, Bang Dika nih berangkat tahun 2024 ya Bang ya? Betul. 9 Juli tiba. 9 Juli berangkat. 9 Juli berangkat. Ya. Berarti sampai di Lebanon Selatan Bang ya? Lebanon. Nah, di era Bang Dika berangkat nih bertugas, Bang. Sebenarnya realitas di lapangan tuh seperti apa Bang? Karena saat itu kan sedang terjadi eskalasi ya antara kedua belah pihak nih. Sebenarnya realitas lapangan tuh seperti apa Bang? Jadi sebenarnya saya berangkat di 9 Juli 2024. Ya. Itu adalah peralihan sebenarnya, Mas. Peralihannya dari masa tenang ke masa konflik. Ya. Jadi eskalasi itu ya? tinggi. Ya. Ketika saya datang itu tidak terlalu bagaimana. Gitu. Itu masih landai saja sih sebenarnya. Tapi kemudian ada beberapa bulan, terjadi insiden-insiden yang memancing Lebanon ini jadi panas ya. Sehingga tepatnya di tanggal 23 September itu didasari juga gugurnya
petinggi-petinggi di Lebanon, Ya. ya, akhirnya itu membuat eskalasi menjadi meningkat. Nah, Nah, itu sampai dengan 27 November. Saya ingat karena saya yang mencatat. oke. Jadi apa yang sebenarnya terjadi tuh di saat itu tuh? Kan lumayan lama tuh, Wang, rentan waktunya ya. Nah, Apa tuh yang gimana tuh kondisi Bang Dika dan teman-teman di sana? ini serunya itu di 23 September. Hmm. Lonjakan insiden. Oke. Lonjakan insiden. Biasanya satu hari saya hanya mengerjakan 33 itu minimal. Normal day ya? Normal, Ya. normal. Ketika insiden start di 23 September, itu langsung meningkat 200. Per day? Ya. Wah. Jadi kalau kita ngetik itu tangan itu sampai keriting gitu. Keriting. Jadi harus cepat. Insiden masuk, tanya kiri, tanya kanan, tanya belakang, sambil ketik, oke, kita koreksi dan lain-lain, kita himpun dulu tuh. Plotting petanya dan lain-lain, data statistik dan lain-lain. Nah, mungkin terlihatnya damai-damai saja, tetapi di bawah tanah itu konfliknya sangat-sangat ya unpredictable lah. Oke. Jadi nggak sulit diprediksi Oke. antara kedua belah pihak. Dalam hal ini kita langsung sebut saja Ya. Hizbullah dengan Israel. Iya. Israel Defense Force ya, Bang ya? Iya. Ya. Terkait dengan perbatasan Oke. melewati, kemudian dari pengawasan. Nah, fungsinya kita sebagai pasukan PBB di sana itu adalah mengendalikan juga. Gitu. Mengendalikan eskalasi berarti? Bukan mengendalikan eskalasi. Tapi? Karena eskalasi itu tidak bisa dikendalikan antara kedua pihak. Oke. Tetapi kita bisa memberikan informasi untuk meminimalisir kejadian itu bisa terjadi gitu. Oke. Kalau dibilang mengendalikan sih tidak. Tetapi kita bisa, misalnya ada patroli gitu. IDF sedang melaksanakan kegiatan. Artinya patroli kita ini jangan lewat situ. Gitu. IDF pun wajib lapor apabila mereka mungkin ada melakukan hal kegiatan dan lain-lain, supaya kita pun bisa menengahi, karena kita ini kan netral, Ya, betul. tidak memihak, Betul. imperial ya. Jadi kita tidak memihak satu manapun ya. Jadi informasi-informasi itu kalau misalnya ada serangan ternyata salah mereka sasarannya nih, mendekati teman-teman kita, kita langsung kontak. Itu sebenarnya ada apa? Stop, hentikan tembakan. Di dalamnya ada pasukan Unifil, seperti itu. Ya. Kita seperti itu bisa. Tantangannya apa, Bang, yang ditemukan tuh? Tantangan terbesar yang ditemukan selama menjabat, selama bertugas di sana dan selama masa eskalasi ini? Tantangannya sebenarnya konsistensi kita ya dalam 1 tahun. Karena mental juga sebenarnya diuji di sini nih. Mental ya? Mental Karena beban kerja yang sangat banyak kah? Iya. Atau jauh dari keluarga misalnya? Atau Kalau beban kerja sih tugas-tugas kita tidak terlalu banyak. Tugas kita hanya di bidang itu saja. Tapi bebannya pada saat kita mengerjakan itu, yang tadi saya bilang, biasanya normal day-nya saya hanya 33 insiden lah ya. Ketika terjadi seperti itu, sampai dengan akhir saya selesai misi di 2025, itu eskalasi tidak kurang dari 100. Nah, jadi ini yang membuat kita harus ekstra. Jadi di sana ya tantangan terbesarnya kita bisa mengendalikan mental kita yang selama 1 tahun itu. Nah, kita harus gimana nih caranya, moral kita harus tetap tinggi, apalagi kita bekerja di bawah ketegangan konflik antara kedua belah pihak. Kita di bawah tanah, kemudian ya harus khawatir juga dan cemas. Tidak hanya kita yang melaksanakan, keluarga kita di belakang juga pasti cemas kan. Nah, ini yang menjadi ketegangan. Bahkan tantangannya itu mungkin pada saat berangkat tugas tidak semua orang mengalami hal yang sama. Betul. Beberapa misi ke belakang itu mungkin tidak ada hal yang semacam ini. Tetapi misi yang sudah terjadi saat ini, detik ini, itu diawali
konflik memuncak pada saat misi yang saya datangi kemarin. Oke. Yang triggernya itu adalah gugurnya ya Gugurnya, pemimpin dari akhirnya berlanjut. Lebanon. Ya, Oke, sampai akhirnya berlanjut. Oke. Nah, Bang, tadi Abang bilang moral juga cukup ini ya, cukup terbebani gitu. Nah, gimana Bang Dika itu mengakali supaya moralnya tetap bagus gitu, Bang? Kan nggak mungkin dong kerja terus gitu. Apakah mungkin ada refreshingnya kah di sana gitu? Itu gimana tuh, Bang? Refreshingnya itu Supaya moralnya tetap terjaga. ya bercanda aja sih sebenarnya. Bercanda. Kebetulan Oke. saya sih kan suka bercanda ya. Ya. Jadi sama teman-teman di negara luar kita bercandanya ya, kita sudah tahu apabila terjadi hal-hal demikian kita jadi apa di sana. Akhirnya kita saling bercanda menguatkan bahwa kita masih punya keluarga dan lain-lain. Terus akhirnya bercerita, kamu setelah misi ini mau kemana nih? Liburan ke Indonesia yuk. Liburan ke Indonesia ayo. Tapi udah ada tuh yang sempat satu angkatan Bang Dika. Ada 3 orang itu dia sempat coba deh minta kira-kira kalau misal ke Indonesia saya harus kemana tempatnya. Oke. Saya kasih informasinya gitu. Hubungi saya kalau misalnya datang. Nah, itu sempat juga terjadi gitu. Nah, kemudian ya kita saling menguatkan dengan di sana itu bisa sampai nginep juga, Mas. Dengan eskalasi itu kita nggak berani pulang. Akhirnya berarti nginep di bunker tuh? Di bunker. Karena kantor kita udah bunker sebenarnya. Ya. Ketika ada terjadi sesuatu, semua langsung masuk ke dalam bunker itu. Itu sampai ya udah kita nggak bisa ke tempat makan dan lain-lain, tidak bisa pulang. Kita sudah hampir, saya pernah 3 hari di bunker itu. Di bunker. Dan nggak keluar sama sekali? Nggak keluar sama sekali. Karena memang situasi di luar nggak memungkinkan. Dan akhirnya kita keluarkan ransom ya. Ransom untuk kita makan di situ, bertahan di situ. Seperti itu. Nah, Bang, kan di ini Bang Dika tuh banyak dari prajurit-prajurit dari negara lain tuh, Bang ya. Ya kan? Nah, gimana pengalaman kerja atau pengalaman kerja di lingkungan yang multinasional dengan perbedaan doktrin, budaya dan cara kerja? Terus berapa lama tuh, Bang, bondingnya supaya kerjanya semakin enak? Bonding kalau dalam segi internasional ya, itu sebenarnya kembali ke kita. Kalau kita orangnya mungkin bisa akrab, itu saya rasa 2 hari aja cukup sih sebenarnya. 2 hari langsung bonding? 2 hari bonding. Oke. Kalau sering ngomong ya, sering ngomong. Berhubung saya orangnya suka berbicara, bercanda, bergaul. Jadi ya mereka pun merasa bahwa ya siapa lagi keluarga kita di sini selain teman-teman yang di sekitar. Nah, itulah terjadi hubungan ikatan itu. Cuma memang selama PDT di PMPP kita memang diajari kita akan berangkat ke daerah misi masing-masing dengan budaya yang berbeda. Kita harus menghargai budaya mereka juga gitu. Nggak hanya kita mempertahankan budaya kita, tetapi nilai plusnya budaya Indonesia itu ibaratnya lebih menjaga harga diri sih sebenarnya. Jadi mereka tahu tata krama dan lain-lain gitu. Ya saya bukan bilang negara lain tidak, tetapi kita lebih memiliki nilai plus. Nah untuk tadi apa? Gimana pertanyaannya? Pengalaman ya, Bang. Dengan perbedaan doktrin, dengan perbedaan budaya, perbedaan cara kerja, itu kan bondingnya tadi Abang Dika bilang ya 2 hari cukup lah, ya kan. Nah di bunker itu sendiri, Bang, ada berapa orang isinya? 54-an. Oh, 54 dari beberapa bagian. Jadi di sana tuh ada 9 dari intelnya, opsnya, kemudian lognya, ya semuanya sampai dengan CIMIC dan lain-lain. Ya itu ketika ada eskalasi tertentu itu akan berubah menjadi jog enlarge. Nah, itu namanya jog enlarge. Itu di dalam semua bidang masuk supaya kita birokrasinya langsung cepat di dalam satu tempat itu. Jadi di sana saya ada 54 itu kita ada 3 orang Indonesia, yang satunya NGO, jadi ada Bintara dari kita, kemudian ada yang Sifdir Director ya, Chief Director itu untuk menghimpun data-data yang masuk
dari watchkeeper namanya. Kemudian saya di reporting cell, saya menghimpun seluruh data yang ada di situ secara global. Berarti untuk itu dilaporinnya ke mana tuh Bang? Itu dilaporkan ke New York. Oh, ke New York. Berarti kebijakan semuanya dari situ berangkatnya. Dari awalnya dari reportingnya Bang Dika, Ya. dikirimkan ke New York. New York akan kasih feedback. Jadi saya reporting, saya menghimpun data ya. Kemudian saya serahkan kepada DPCA. Itu terkait dengan politik. Setelah ditambahkan, kita akan kirim ke staff special staff. Nah, special staffnya Force Commander. Di situ akan digodok lagi. Itu akan dikoreksi dan lain-lain. Setelah siap, special staff ini mungkin akan submit kepada Force Commander. Ketika semuanya sudah approve, itu akan disubmit lagi ke New York Oke. sebelum jam 12 siang. Oke. Untuk mendapat tindak lanjut berarti ya dari laporan tersebut. Kalau tindak lanjut itu sangat jarang ya. Oke. Mungkin karena ini rutinitas yang kita laporkan. Tapi ada beberapa hal-hal yang kita laporkan itu mendapatkan tindak lanjut. Seperti contohnya kejadian yang memang memakan korban dari pihak kita. Oke. Nah, ini pasti segera ditindaklanjuti. Tindak-lanjuti. Seperti itu. Nah Bang, dengan tuntutan pekerjaan yang ya menurut saya tuh cukup hektik gitu ya Bang ya. Apa ada refreshment-nya nggak sih Bang? Refreshment supaya teman-teman Bang Dika gitu ya tetap bekerja dalam keadaan yang fresh gitu. Jadi nggak kerja terus gitu. Tergantung situasi. Oh tergantung situasi. Jadi kalau saya sih happy aja ya, happy aja kerja. Ya kita tahu ini juga lah, kita tahu situasi. Ketika mungkin itu vakum, tidak ada kegiatan atau situasinya normal, ya kita pasti membuat refreshing lah, membuat suatu kegiatan yang menurut kita bermanfaat gitu ya, yang positif. Olahraga, main tenis, badminton, basket dan lain-lain, lari. Kemudian, nah saya sempat juga tuh lari di Beirut tuh. Beirut. Ketika situasi belum naik ya. Jadi ada event 5K, 10K gitu. Ikut kita. Oh, semua tuh Bang? Apa Bang Dika doang atau semua? Yang mau aja. Oh, yang mau aja. mau lari. Yang mau lari. Lari. Kapan lagi lari di negara orang gitu kan? Gitu. Gitu aja. Nah Bang, dari pengalaman Abang nih setahun di sana gitu ya, apa pelajaran penting yang bisa dipetik dari tugas Abang yang relevan untuk pengembangan TNI ke depan? Sistem. Sistem, nice. Jadi menurut saya dalam segi pelaporan, saya rasa sebenarnya TNI AD itu sudah cukup berkembang ya, Mas ya. Ini TNI dalam umum ya. Kalau saya TNI AD, saya melihat sistemnya semakin lama semakin berkembang, semakin baik gitu. Hal yang saya dapat dari negara orang pada saat bekerja di sana, ini adalah kemudahan birokrasi gitu. Di saat situasi memang harus cepat kita dapat informasi gitu. Tidak hanya semuanya dilaksanakan sesuai dengan SOP saja gitu, tetapi di sini ada sisi kemanusiaannya juga dari sisi kita bekerja. Nah, hal yang perlu kita tiru di sana adalah bagaimana pengembangan sistem. Contohnya, saya bekerja ini kan menghimpun data dari semua bidang, informasi semua masuk di saya. Sistem ini sangat cepat. Yang saya kerjakan terhimpun dan saya kirim ke New York. Itu sangat cepat prosesnya. Nah, ini mungkin yang perlu dikembangkan di kita terkait dengan penghimpunan data. Jadi sistem ini terintegrasi antara tiap bidang. Di sana itu, Mas, setiap jabatan itu punya email masing-masing. Sehingga ketika kita berganti dengan teman kita yang baru, yang selanjutnya, email itu tetap ada. Oh, nggak perlu diganti tuh? Nggak perlu diganti. Nggak perlu diganti dengan email kita pribadi, tidak. Tetapi email jabatan. Nah, di dalam email itu tentunya pasti ada pernah kita mengirim, kita menerima tugas-tugas apa yang kita dapat. Gitu. Itu sudah ada di situ. Karena kita untuk beralih ke teman kita yang baru tidak membutuhkan waktu yang lama. 3 hari efektif kita melakukan serah terima.
Nah, jadi untuk selanjutnya mereka akan mempelajari dari apa yang sudah kita buat Sudah itu. ada, betul. Jadi saya membuat juga beberapa buku panduan. Harapannya teman pengganti saya tidak akan kelimpungan Dia ketika tinggal baca menggantikan buku saya. panduan. Betul. Ah. Dan dia bisa mengikuti alur kerja saya dari email juga. Saya ngirim kemana kalau ada informasi seperti ini, Harus harus diapakan, bagaimana. ya. Jadi dia sudah tinggal melanjutkan saja. Seperti itu. Nah kalau yang dimaksud Bang Dika sistem tuh apa Bang? Berupa apa sistem ini? Sistem dari segi kita pelaporan, dari kita mengambil data analisa, seperti itu. Ini sebenarnya menurut saya TNI sudah seperti itu sih Mas. Dia sudah berkembang mengikuti. Cuma yang perlu ditingkatkan adalah sumber daya manusianya saja. Perlu ada train ya. Ya, TNI sudah hebat. Ya. Tinggal sumber daya manusia yang mengawaki Sistem tersebut. Oke. Nah, jadi ya menurut saya ini yang perlu dikembangkan. Tapi so far udah oke. TNI Udah sudah oke ya Bang ya. Oke, udah running sih. Sudah running. Ongoing. Yes. Nah Bang Dika, apa arti menjadi prajurit Indonesia di bawah bendera PBB bagi Bang Dika? Duta. Jadi kita berangkat ke sana dipercaya oleh negara kita ini sebagai duta negara kita sendiri. Jadi negara Indonesia mulai dari angkatan darat saya, Mabes TNI, ya, kemudian di supervisi PMPP untuk berangkat, berarti mempercayakan kepada Mayor Armet Dika untuk sebagai duta Indonesia berangkat misi PBB. Jadi menurut saya arti kita berangkat sana kita sebagai duta negara kita. Baik dan buruknya kita yang kita lakukan di sana itu adalah cerminan negara kita. Ya. Seperti itu. Nah Bang Dika, tadi Bang Dika menyebut bahwa ya dalam tugas ada peran penting sebenarnya dari keluarga untuk menguatkan Bang Dika selama tugas. Ya. Meningkatkan moral ya. Nah, apa makna keluarga bagi Bang Dika? Makna keluarga sebenarnya simpel ya, Mas ya. Kalau tidak salah di majalah pernah saya bahas juga ya. Betul. Tetapi lebih spesifik makna keluarga adalah itu suatu pelabuhan yang membuat kita bertahan hidup di sana. Jadi kita punya motivasi untuk kembali. Itu salah satu meningkatkan moral juga betul? Iya, betul. Mungkin sebagian orang berangkat dia berpikir ya hal yang sama atau punya pemikiran yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, keluarga itu sebenarnya adalah tempat saya akan kembali lagi. Di situ kalau saya tidak kembali, saya nggak survive di sana. Iya, betul. Gitu. Keluarga saya gimana? Saya meninggalkan mereka. Betul. Nah, ini yang menjadi moral saya harus kembali sehat. Nah, kemudian tanpa kendala apapun. Itu makna saya keluarga itu yang bikin motivasi paling kuat ya sebenarnya. Nah Bang, saat eskalasi terjadi tuh yang kemarin yang kemarin Abang alami, itu responnya istri Bang Dika gimana tuh? Apakah ada khawatir? Biasa aja sih. Oh biasa aja. Tapi Karena nanya terus ya Bang ya saat itu ya? jadi saya paham sih. Istri saya memang khawatir pasti. Ya. Cuma istri saya tahu kemampuan saya. Istri saya tahu saya harus berbuat apa. Jadi semuanya dia percaya sama saya gitu kan. Apalagi dia seorang militer juga. Ya kan? Navy. Nah, sehingga menurut saya di tengah kekhawatirannya dia masih bisa memberikan motivasi juga buat saya. Maka dia tahu ketika dia menunjukkan rasa khawatir, nanti mungkin takutnya saya akan goyang juga. Nah, jadi pinternya istri saya di sini adalah tetap memberikan motivasi ya. Udah hati-hati. Jadi jawabannya biasa dan sederhana gitu. Kalau ada kesempatan istirahat. Jawaban yang normatif lah. Gitu, berikan motivasi seperti itu. Oke. Nah, Bang Dika, sebelum menutup episode ini satu pertanyaan terakhir dari saya. 3 kata yang menggambarkan persona Bang Dika. Persona saya. Yes. 3 kata. 3 kata ya. Jadi
artis, Oke. militer, mahasiswa. Kenapa tuh Bang? Tapi kalau diurutkan itu sebenarnya artis, mahasiswa, militer. Nah, seperti itu. Kenapa artis? Artis. Kita ini sebagai tentara bukan hanya artis yang bisa tampil, Oke. tetapi kita nih memiliki kemampuan tidak hanya di dalam sendiri, tidak hanya di lingkup angkatan saja. Kita harus tampil untuk memberikan kontribusi juga yang kuat bagi negara kita. Oke. Ya. Jadi kita bisa tampil show of force, tidak hanya show of force, tetapi tindak nyata. Ya. Dalam hal ini banyak tuh sekarang program presiden. Ya. Kita sebagai tentara angkatan Darat. Tentara Nasional Indonesia, kita mendukung program tersebut. Ya. Kita artisnya, Mas. Oke. Yang tampil ya. Kita artisnya, Yang kita yang melaksanakan. tampil melaksanakan itu. Ya. Jadi kita sebagai role model. Oh, itulah makna artis yang Bang Dika sebut. Itu tadi. makna artisnya, bukan artis secara Harfiah ya. Iya, Ya. tetapi kitalah role model bahwa kita dengan program presiden, kemudian kita tentara bersama masyarakat, TNI Manunggal Rakyat dan lain-lainnya, kita harus seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa. Mahasiswa. Selain kita sebagai tentara, kita harus pinter. Ya. Harus pinter. Ya. Mau dari tamtamannya, bintara, bahkan perwira, kita harus cerdas, berpikir cerdas, think smart. Ya. Jadi dinamika itu tidak hanya konflik di luar, tetapi terkadang di dalam itu dinamika sering terjadi. Nah, kenapa saya katakan mahasiswa? Karena saya lihat mahasiswa sekarang pinter-pinter kok. Ya. Kita nggak mau kalah dong. Betul. Kita harus banyak literasi, Betul. belajar perkembangan situasi seperti apa, global seperti apa, nasional seperti apa, sehingga kita bisa mampu menyesuaikan. Tidak hanya dalam lingkup militer yang mungkin orang bilang kaku, terbatas dalam satu kotak. Tidak, tetapi kita harus mengembangkan wawasan kita, nggak hanya dalam negeri tapi luar negeri. Itulah yang saya maknai dengan mahasiswa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah militer. Militer. Kita harus menyadari bahwa walaupun kita keduanya yang sudah saya bilang tadi, artis, Mahasiswa. kemudian mahasiswa, Ya. tapi kita harus sadar kita militer. Kita di bawah perintah gitu. Ya. Jadi segala norma, etika, aturan, Ya. semuanya itu sudah ada Sudah ada pakemnya ya Bang. pakemnya. Nggak boleh melenceng gitu. Ya, Bahwa ya. ingat kita punya ini sendiri, aturan tersendiri secara militer. Iya. Siap. Terima kasih Bang Dika atas insight-nya, atas cerita-ceritanya selama di Unifil. Dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa misi perdamaian bukan sekedar simbol diplomasi internasional, tetapi sebuah operasi nyata yang menuntut profesionalisme, kesiapan mental, kemampuan koordinasi lintas negara, hingga ketepatan pengambilan keputusan di tengah situasi yang sangat dinamis. Pengalaman Mayor Dika juga memperlihatkan bahwa kontribusi prajurit Indonesia di bawah bendera PBB bukan hanya membawa nama baik TNI, tetapi juga menunjukkan bagaimana Indonesia hadir sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Demikian episode kali ini, saya Nur Hidayat Nasution pamit. Defense Talk akan terus menghadirkan diskusi mendalam tentang pertahanan dan teknologi. Jangan lupa subscribe, share, dan ikuti episode-episode berikutnya. Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia. Bye-bye.